Selamat pagi, perkenalkan saya Gusman dengan NIM D1041181033. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk mempresentasikan salah satu catatan materi perkuliahan yang telah diberikan dengan judul materi Menjadi Manajer Proyek. Apa yang disebut dengan manajer proyek? Manajer proyek adalah orang yang ditunjuk atau ditetapkan untuk bertanggung jawab atas kegiatan pengelolaan proyek untuk kepentingan suatu organisasi. Skill apa saja yang dibutuhkan untuk menjadi seorang manajer proyek? Di sini seorang manajer proyek tentu saja memerlukan banyak sekali skill atau kemampuan untuk membimbing tim atau anggota tim dari proyek yang ia pimpin. Pertama-tama, kemampuan yang ia perlukan adalah leadership. Leadership di sini adalah kepemimpinan yang sangat dibutuhkan dalam suatu proyek. Seorang manajer proyek tentu saja harus memiliki jiwa kepemimpinan yang dapat mengkoordinir dan bisa mengarahkan anggota tim agar yang dikerjakan sesuai dengan tujuan proyek. Kemudian ada problem solving. Problem solving di sini atau pemecahan masalah sangat diperlukan juga oleh seorang manajer proyek agar dapat memecahkan semua permasalahan yang terjadi selama pengerjaan proyek berlangsung. Baik dia dari masalah teknis maupun masalah non-teknis. Termasuk pula permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan manajerial. Dengan kemampuan ini, manajer proyek harus dapat memberikan solusi tanpa menimbulkan masalah baru. Kemudian, ada writing atau kemampuan menulis. Kemampuan menulis ini tidak dapat dianggap remeh, karena kemampuan menulis di sini sangat diperlukan untuk menghindari salahnya penafsiran atau salah interpretasi oleh anggota tim lainnya dalam suatu kegiatan proyek. Dengan penulisan yang jelas, singkat dan padat, serta mengenai sasaran, dipastikan seluruh anggota tim dapat menangkap apa yang ingin disampaikan oleh manajer proyek dengan tepat. Kemudian, presentation. Presentation atau kemampuan presentasi di sini diperlukan juga untuk seorang manajer proyek agar dapat menyampaikan seluruh idenya pada saat rapat ataupun di luar rapat proyek untuk agar dapat diterima dan diserap oleh anggota tim yang mendengarkan. Di sini presentasi ini dapat dibilang sangat penting agar pada saat rapat, tentunya pada saat rapat, seorang manajer proyek dapat menyampaikan semuanya dengan baik, sehingga anggota tim mengerti tujuan dan apa saja yang harus dilakukan dalam kegiatan proyek ini. Untuk dapat memiliki kemampuan seperti ini, sebisa mungkin manajer proyek harus dapat memberikan penjelasan yang simpel, lugas, dan mudah dipahami tentunya. Kemudian communication atau kemampuan komunikasi. Di sini kemampuan komunikasi ini tentu saja adalah kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh manajer proyek. Untuk menjalin suatu hubungan yang baik tentunya antar anggota tim dengan manajer proyek atau antar anggota tim dengan anggota tim lainnya diperlukan komunikasi yang baik. Maka dari itu dibutuhkan manajer proyek yang memiliki kemampuan ini agar dapat menghubungkan semua anggota tim untuk berkoordinasi dengan baik sesuai dengan tujuan proyek sehingga kegiatan dapat bekerja dengan lancar tanpa ada perdebatan atau kesalahpahaman antar anggota tim dengan manajer proyek ataupun sesama anggota tim. Kemudian team player. Team player di sini adalah keahlian menjalankan tim. Keahlian ini dapat dibilang mirip seperti leadership, di mana manajer proyek harus bisa menjadi penggerak dalam sebuah tim. Untuk memiliki kemampuan menjalankan tim ini tidaklah mudah, karena hal ini berkaitan dengan faktor kemanusiaan, sehingga seorang manajer proyek tentunya
harus memiliki karisma dan wibawa yang tinggi dan dapat memotivasi para anggota timnya untuk mengerjakan proyek tersebut. Kemudian profesionalisme atau profesionalism di sini juga sangat dibutuhkan oleh seorang manajer proyek agar dapat membedakan kapan waktunya bertindak sebagai pemimpin proyek dan kapan bertindak sebagai teman. Karena biasanya manajer proyek akan berhadapan dengan berbagai urusan dalam hidupnya, seperti urusan kantor, teman, ataupun urusan pribadi. Manajer proyek yang profesional tidak akan membawa urusan di luar proyek ke dalam proyek tersebut dan harus dapat mengontrol emosinya agar proyek dapat berjalan dengan lancar. Sebagai contoh yang bisa saya sampaikan di sini, apabila seorang manajer proyek ditawarkan oleh temannya yang dari perusahaan lain untuk menjadi manajer proyek di perusahaan temannya, sedangkan ia sudah menjadi manajer proyek pada suatu perusahaan lain yang sedang ia jalankan. Walaupun temannya meminta tolong dan memberikan tawaran yang tinggi, sebagai seorang manajer proyek yang profesional, ia tetap harus menjalani tanggung jawabnya terlebih dahulu, karena ia sudah memiliki tanggung jawab sebagai manajer proyek yang pada suatu perusahaan A, walaupun perusahaan temannya memintanya, karena dia sudah profesional. Kemudian lanjut ada strong admin skill atau kemampuan yang handal dalam mengatur. Kemampuan ini sangat susah didapatkan ataupun dimiliki karena tidak dimiliki oleh banyak orang. Dalam manajemen proyek, dalam suatu proyek, manajer proyek dituntut agar memiliki kemampuan dalam mengatur segala hal agar dapat berjalan secara lancar, mengatur proyek, tim, meeting, dan segala hal yang berkaitan dengan proyek tersebut. Biasanya, kemampuan ini tidak didapatkan melalui buku atau perkuliahan atau sebagainya macamnya, melainkan melalui pengalaman seorang manajer, pengalaman seseorang dalam mengatur kegiatan-kegiatannya, sehingga ia memiliki skill tersebut. Kemudian ada juga knowledge of project management atau pengetahuan tentang manajemen proyek. Di sini ini termasuk kemampuan dasar yang wajib dimiliki oleh manajer proyek. Pengetahuan ini, pengetahuan ini dapat digambarkan seperti peta manajemen proyek yang akan dijalankan. Biasanya seorang manajer proyek ini harus memiliki peta atau gambaran tersebut dalam pikirannya, di dalam otaknya. Jadi sehingga pada saat seseorang yang memiliki kemampuan ini ditunjuk sebagai manajer proyek, ia dapat menggambarkan keseluruhan dari awal proyek, apa saja yang harus dilakukan, apa saja yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan tersebut, untuk mencapai goal tersebut dari awal hingga akhir. Jika ia sudah dia mengetahui gambaran tentang mengenai proyek yang akan dijalankan, apa saja yang dibutuhkan dan sebagainya macamnya, maka tentu saja ia dapat memberikan gambaran tersebut kepada yang lainnya, sehingga anggota tim sendiri bisa tahu bagaimana proyek ini akan berlangsung, bagaimana jalan keluarnya untuk mencapai tujuan dari proyek ini, sehingga proyek akan berjalan dengan lancar. Nah, di sini ada tugas dan tanggung jawab dari seorang manajer proyek, yaitu mendefinisikan dan membatasi proyek dengan benar, mengidentifikasi dan memilih sumber daya proyek, sumber daya manusia maupun dan material. Kemudian ada juga memimpin tim proyek pada setiap fase proyek, mengestimasi dan membuat anggaran proyek, mengidentifikasi dan mengelola semua isu dan resiko pada sebuah proyek, lalu membuat dan mengelola perencanaan proyek. Ketujuh, mengelola semua perubahan yang terjadi pada sebuah proyek.
meyakinkan bahwa semua penugasan dan deliverable proyek tetap berada pada track atau jalurnya dan tidak melebihi biaya yang telah diterapkan. Mengidentifikasi politik organisasi dan memerankan dengan baik. Mengelola berkas proyek dan dokumentasi terkait. Mengkomunikasikan dan mengelola kemajuan proyek melalui rapat dan pelaporan. Nah, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila ada salah kata ataupun yang lainnya. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.